Baiklah, kali ini saya akan melakukan implementasi sensor ultrasonic HYSR F05 pada board MCU ESP8266. Di sini pertama-tama kita bakalan mendefine atau mendefinisikan pin-pin apa saja yang kita butuhkan. Pertama kita butuhin yaitu pin triggernya. Di sini sebenarnya bebas nama aliasnya atau nama definisinya, definisi dari pinnya. Di sini saya beri nama trigger pin atau trig pin. Di sini saya tancapin ke pin D1 pada node MCU saya. Nah, jadi di sini kita tulis yang pin input output 5. Jadi di sini 5. Nah, kemudian untuk yang echo-nya itu saya taruh di sini pada pin 4 karena pin 4 itu di D2 atau di sebelahnya yang trig pin, echo pin. Oke, itu untuk pendefinisian untuk pin-pinnya. Oke, kemudian untuk setupnya itu pertama-tama kita butuh melakukan komunikasi serial dulu untuk nantinya bisa kita lihat monitoring di serial monitor untuk jarak, perhitungan jaraknya gitu di ultrasoniknya. Sini kita pakai baud rate-nya itu 15200 karena ini versi yang lawas, jadi nggak ada yang 9600, jadi saya pakai baud rate yang ini. Kemudian kita melakukan pin mode atau melakukan set mode pinnya. Di sini pertama-tama kita set pin mode untuk si triggernya atau si trig pin ini kita atur karena dia itu bakal nge-trigger atau bakalan transmisikan suatu gelombang ultrasonik, jadi kita bikin modenya mode output begitu. Nah, kemudian untuk yang satunya itu yang echo-nya itu yang echo pin kita atur dia menjadi input. Nah, karena dia bakalan nge-receiver kan, dia bakalan menangkap suatu gelombang yang dipantulkan itu nantinya, yang sudah dipantulkan dari objek. Nah, sebenarnya untuk setupnya sudah habis sampai itu aja. Kemudian kita langsung ke main loopnya atau fungsi utamanya, metode utamanya untuk menampung. Nah, di sini kita pertama-tama jaraknya inisialisasikan dulu durasinya, durasi. Nah, variabel nanti kita butuhin variabel durasi. Pertama variabel menghitung jarak, berapa durasi yang dibutuhin dari gelombang tersebut dari pas dia ditransmisikan kemudian dipantulkan dan sampai ke sensor itu kembali yang ditangkap oleh pin echo yang ini. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita digital write kita bikin dulu trigger pinnya ini dalam keadaan low atau tidak sedang mengeluarkan gelombang. Kita bikin dia low, kemudian kita kasih delay microseconds, kita kasih delay microsecond cuma 2 microsecond. Kemudian kita digital write lagi untuk kita melakukan transmisinya. Di sini kita kasih dia, tentu saja dia high lah gitu. Kita kasih dia high. Kemudian kita kasih delay lagi. Delaynya itu 10 mikrosecond. Nah, kemudian kita bikin dia dalam keadaan low lagi, tidak sedang mengeluarkan gelombang gitu, begitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan transmisi data, kita tinggal tangkap gelombang tersebut dengan cara pulse in untuk menangkap gelombang tersebut oleh si pin echo pin. Nah, kita kasih dia high. Nah, hasil dari pulse in ini kita masukin ke dalam variabel durasi yang kita sudah siapin sebelumnya yang ini. Oke, setelah itu kita sudah dapat durasi yang dibutuhkan dari gelombang tersebut. Kemudian kita melakukan perhitungan jarak. Nah,
perhitungan jaraknya itu kita bisa dapatkan dari dataset sensornya, yakni durasi dibagi 29,1 dibagi 2 karena bolak-balik. Nah, begitu. Kemudian setelah kita dapat jaraknya, di sini saya simpel-simpel aja untuk pendeteksian jaraknya itu saya melakukan pendeteksian ketika dia jaraknya itu jauhnya itu sekitaran 30 cm ke atas dan sampai 5 cm ke bawah jaraknya begitu. Jadi di sini saya bakalan melakukan pengecekan jarak apakah dia lebih besar dari 30 cm. Oh ya, di sini perhitungannya itu perhitungan untuk cm. Beda halnya kalau kita menghitung untuk yang misal untuk yang inci beda dia rumusnya. Jadi di sini karena saya menggunakan cm, jadi yang di datasetnya itu kita pakai yang ini. Kemudian di sini tinggal kita print serial, kita melakukan serial print line untuk memberitahu atau mengoutputkan nanti di serial monitornya itu, yakni objeknya lebih dari atau sama dengan 30 cm jarak objeknya sebenarnya. Nah, kemudian di sini saya bakal mengecek juga untuk yang dekatnya itu saya kasih jaraknya itu lebih kecil sama dengan 5 cm. Jadi ketika objeknya itu jaraknya itu sekitaran 1, 2, 3, 4 cm sampai 5 cm, dia bakalan memberitahu kita jarak objeknya itu kurang dari atau sama dengan 5 cm. Nah, saya simpel-simpel aja untuk melakukan pengecekannya di sini. Nah, kemudian saya kasih delay saja untuk biar dia kelihatan nanti angkanya, biar dia enggak terlalu cepat gitu. Nah, saya kasih 0,5 detik. Nah, di sini sebenarnya sudah habis untuk untuk melakukan pemrogramming untuk sensornya itu, tinggal kita verify dan upload. Oke, di sini saya nggak melakukan verify karena saya mempersingkat waktu. Kalau kalian untuk mencoba-coba, kalian bisa verify dulu untuk mengetes codingan kalian biar nggak ada error atau gimana. Nah, kalau kalian sudah nggak ada error, tinggal kalian upload saja di sini. Nah, di sini saya bakalan langsung upload dia. Tentu saja kalian sebelumnya pilih board kalian untuk yang ESP8266, kemudian port kalian tergantung di sini, nggak harus COM8, tergantung dari yang ada di sini yang tersedia. Bisa kalian cek di device manager gitu. Oke, setelah done uploading kita langsung ke serial monitor. Oke, jarak. Nah, di sini karena saya tidak menaruh objek apapun di atas sensor ultrasoniknya, jadi jarak objeknya lebih dari atau sama dengan 30 cm. Nah, ketika saya menaruh tangan saya di atas sensornya itu yang sekitaran 5 cm ke bawah, dia bakalan ngeluarin jarak objeknya kurang dari atau sama dengan 5 cm. Nah, ketika saya naikkan tangan saya sekitaran 30 cm ke atas, dia bakalan ngeluarin 30 cm jarak objeknya. Nah, begitu kira-kira perhitungannya dari si ultrasonik ini. Di sini bebas kita nanti untuk melakukan perkondisiannya di sini, apakah kita melakukan lebih spesifik, bisa pakai switch case. Nah, kemudian kita melakukan apa yang kita mau. Misal di sini kita menyalakan lampu LED atau apapun itu gitu. Nah, saya rasa untuk penjelasan dari implementasi sensor ultrasonic HY-SRF05 ini segitu aja dari saya. Saya Sayyidina Ahmadul Qassi dari kelas TIA dengan NIM sekian. Jangan lupa titik koma. See you next video guys.